Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syurida Jepaladi Indra, berasal dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Dalam video kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana sih politik dalam pendekatan sejarah atau dapat dikatakan itu pendekatan sejarah politik. Yang mana dalam bahasan kali ini saya akan membahas tentang politik Islam atau sejarah Islam yang berkaitan dengan pendekatan politik atau pendekatan sejarah. Yang mana saya akan menguraikan beberapa hal atau poin-poin yang nantinya akan saya korelasikan atau saya hubungkan dengan kondisi umat Islam pada saat ini. Dan video ini saya bikin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah pendekatan sejarah politik. Dosen pengampunya yaitu Bapak Ilham. Baiklah, langsung saja berbicara tentang pendekatan sejarah politik. Kalau secara definisi atau secara hakikat, kita tahu bahwasanya pendekatan sejarah artinya bagaimana kita mengkaji sejarah. Sejarah yaitu ilmu yang bicara tentang peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi, yang cakupannya itu adalah rentangan waktu, masa yang mana berbicara tentang manusia dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Artinya, sejarah ini kita menggunakan sebuah pendekatan bidang lain, yakni bidang politik. Yang mana dalam politik itu kita tahu bahwasanya politik berbicara tentang kenegaraan, tentang kepemimpinan, atau yang pada intinya itu politik artinya kita berbicara tentang kekuasaan. Di balik itu tadi juga sudah kita bahas bahwasanya sebenarnya berbicara politik tidak harus buruk, namun berbicara politik itu berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan sebuah kekuasaan atau kendali atas orang banyak, atau bagaimana kita menata kelola sebuah pemerintahan atau negara. Jadi pendekatan sejarah politik dapat kita simpulkan bahwasanya kita akan mengkaji sebuah sejarah melalui pendekatan kacamata atau perspektif politik. Yang mana fokus kajiannya itu berbicara tentang sejarah Islamnya. Yang mana sejarah Islam ini akan kita lihat dari bagaimana sih politik Islam itu sebenarnya gitu. Jadi berbicara pendekatan sejarah politik yang terkhusus bagi politik Islam, sebenarnya kita tahu bahwasanya yang menjadi tumpuan, yang menjadi pedoman itu yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau apa yang telah diajarkan Rasulullah. Yang mana Rasulullah itu mengajarkan apa yang didapatnya dari firman Tuhan, yaitu melalui Al-Quran dan dari tingkah laku atau akhlak yang dilakukannya, yaitu tertuang dalam sebuah hadis atau bahasanya itu Al-Quran dan hadis. Yang mana dalam hal inilah yang nantinya beberapa pembelajaran makna atau tata kelola dalam masyarakat atau khusus dalam hal kekuasaan atau politik itu diajarkan atau diberitahukan oleh Nabi Muhammad melalui wahyu Tuhan dan juga beberapa tindakan-tindakan yang memang itu atas perintah Tuhannya. Jadi kalau sebenarnya hakikat politik Islam itu yaitu bagaimana Nabi Muhammad menjalankan sebuah politik yang baik, yang mana politik tersebut merupakan politik untuk membangun atau memajukan sebuah peradaban. Dan itu dimulai sejak baginda Rasulullah itu berada di Madinah. Jadi kalau kita lihat secara seksama sejarahnya, politik Islam itu sebenarnya pada Rasulullah itu bertumpu kepada beliau sebagai pemimpin agama dan beliau juga sebagai pemimpin pemerintahan. Dan kita juga melihat bagaimana perkembangan Islam atau perkembangan Madinah menjadi negeri yang besar, negeri yang maju dan negeri yang baik. Itu semenjak beliaulah yang memegang kendali politisasi di sana. Dan hal itu tak terlepas dari bagaimana beliau adalah seorang nabi dan rasul yang betul-betul mulia. Dalam perjalanannya
pada akhirnya Nabi Muhammad itu meninggal tanpa memberikan instruksi yang secara langsung kepada beberapa sahabat terhadap apa sih politik yang harus dijalankan. Makanya pada awalnya Abu Bakar kan orang yang memang dipilih oleh beberapa kaum Muhajirin dan Ansor untuk menjadi pemimpin Islam tanpa suatu metode atau cara yang memang sama yang dilakukan oleh Rasulullah, atau tanpa memang ditunjuk atau diwariskan kepada Abu Bakar. Begitu juga Abu Bakar bin Khattab juga tidak terlalu memberikan kode atau instruksi yang jelas, sehingga Abu Bakar tersebut juga menjalankan hal yang berbeda setelah penggantian kepemimpinannya kepada Umar bin Abi Khattab. Begitu juga apa yang dilakukan Umar bin Abu Khattab menyerahkan kekuasaannya kepada Utsman itu juga berbeda terhadap sebelum-sebelumnya. Juga begitu yang dilakukan oleh Utsman kepada Ali, yang mana artinya tidak ada hal baku atau hal yang memang secara secara langsung atau tembak lurus terhadap bagaimana pelaksanaan politik atau peralihan kekuasaan terjadi dalam perjalanan sejarah Islam. Dan begitu juga terhadap perkembangan kekuasaan selanjutnya, baik itu di dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan seterusnya. Ada perbedaan-perbedaan, namun ada poin hal yang harus kita ambil di situ, bahwasanya perbedaan-perbedaan itu semuanya itu dilakukan atau dilaksanakan melalui sebuah musyawarah atau bahasanya itu syuro. Artinya politik Islam itu dijalankan melalui syuro, diutus beberapa orang yang mana orang-orang tersebut memang terpercaya dan mumpuni secara kualitas. Makanya perjalanan kekuasaan Islam pada masa-masa itu memang berjalan dengan baik, lancar, dan Islam menjadi agama yang gemilang atau peradaban yang maju pada saat itu. Seperti itu. Artinya kita melihat di sini apa? Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, dan tidak ada hal-hal yang melenceng yang dilakukan oleh beberapa sahabat dalam peralihan kekuasaannya. Itu poinnya. Tidak ada aturan baku. Jadi Islam itu memang memberikan sesuatu perkara itu kepada masyarakat melalui sebuah musyawarah. Namun sangat-sangat sekali kita lihat bagaimana terjadi politik atau situasi kekuasaan yang berada di tubuh umat Islam sendiri. Yang mana kekacauan ini terjadi hampir di seluruh dunia umat Islam, terlebih di Timur Tengah. Kita lihat di Timur Tengah itu ada namanya itu terjadi perebutan kekuasaan, baik itu dari kaum fanatik maupun kaum sekuler, yang mana kaum tersebut saling mengklaim bahwasanya mereka benar dan mengikuti Rasul. Padahal pada intinya Rasulullah telah mengajarkan bahwasanya untuk pelaksanaan peralihan tersebut melalui sebuah musyawarah yang tidak dijelaskan secara mutlak bagaimana pelaksanaannya. Artinya apa-apa itu tergantung keputusan bersama oleh umat Islam. Tidak hanya di Timur Tengah, beberapa negara juga seperti di Turki, seperti di Arab, seperti di beberapa negara bagian di Afrika Utara, negara bagian Asia Selatan, termasuk di Indonesia atau sebagian negara di Asia Tenggara, yang mana terjadi permasalahan-permasalahan dalam setiap peralihan kekuasaan, baik itu secara politisasinya yang berbicara kepentingan pribadi, baik itu peralihan kekuasaannya itu dilakukan dengan cara yang apa saja dilakukan, baik itu halal, baik itu haram, yang mana nantinya ini akan berdampak besar terhadap bagaimana perkembangan peradaban umat Islam pada masa ini. Dan di beberapa bagian pun juga kita lihat bahwasanya ada aliran-aliran fanatik yang berusaha untuk memonopoli atau menguasai perpolitikan umat Islam atau bicara tentang kekuasaan ada di umat Islam, yang mana ini juga tidak terlalu yang mana mereka memaksakan kehendak, dan ini keluar dari konsep apa yang telah diajarkan Rasulullah. Seperti itu juga dari beberapa pemimpin yang mendapatkan kekuasaannya itu dengan cara yang tidak baik, baik itu dalam cara peperangan, menjatuhkan, bahkan sampai bunuh-membunuh. Dan alhasil apa?
mereka tidak berjalan sesuai bagaimana Islam mengajarkan. Mereka berjalan sesuai hawa nafsunya, dan ini menjadi suatu masalah yang besar bagi umat Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi umat Islam ke depannya, kita harus memperhatikan lagi aspek-aspek apa sih kepemimpinan, apa sih kekuasaan, apa sih peralihan yang dianjurkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Islam. Kita harus kembali lagi ke esensinya tersebut. Kenapa? Karena melihat situasi pada saat ini sangat merupakan hal-hal yang sangat tidak baik, buruk, atau ini akan mengacaukan bagaimana perkembangan peradaban umat Islam saat ini. Oleh sebab itu, kita perhatikan lagi dan kita kembalikan lagi esensi bagaimana politik yang ada pada umat Islam masa dulu yang betul mengajarkannya seperti ini. Maka kita kembalikan ini, insya Allah kondisi perpolitikan atau situasi atau peradaban umat Islam insya Allah akan maju ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.